Ini adalah jalan masuk untuk menuju ke stasiun kereta cepat Halim. Beberapa akses untuk menuju stasiun kereta cepat Halim yaitu pertama dengan mobil pribadi, dengan motor pribadi, dengan gokar atau taksi, dengan Gojek, Transjakarta, kemudian LRT Jabodebek. Saat ini stasiun kereta cepat Halim sudah terkoneksi dengan stasiun LRT Jabodebek. Akses yang digunakan yaitu melalui jembatan penyeberangan atau Skybridge. Masyarakat juga bisa menggunakan Transjakarta menuju ke stasiun kereta cepat Halim, yaitu menggunakan Transjakarta nomor 7W. Rutenya itu dari Cawang, Jalan Majenti Sutoyo, Jalan DI Panjaitan, kemudian ke stasiun Halim. Sekarang kita sudah tiba di stasiun Halim dengan luas sekitar 78.315 meter persegi. Stasiun ini terlihat sangat modern, layaknya sebuah bandara udara. Ada sekitar 3 pintu untuk masuk ke dalam gedung ini, yaitu tadi pintu 1 untuk pintu utama, kemudian dari sebelah parkir timur untuk pintu kedua, dan pintu 3 dari akses taksi maupun akses kendaraan umum. Ini saya masuk dari pintu yang kedua dari area parkir mobil timur. Ada sekitar 52 tenda yang disediakan untuk menempati area stasiun ini untuk usaha restoran, merchandiser dan sebagainya. Namun saat ini kondisi masih sepi, tapi beberapa tempat sudah ada tenan dan ada beberapa tempat yang disediakan untuk tenan-tenan baru. Saat masuk dari pintu kedua, kita akan menemukan mesin pembelian tiket atau pencetak tiket yang bisa digunakan dengan QR code atau disebut fasilitas tiket otomatis. Di sana juga ada petugas yang siap membantu kita untuk proses pembelian tiket secara otomatis ini. Ada sekitar 8 box komputer otomatis yang disiapkan untuk proses ini. Selain itu, Anda juga bisa melakukan pembelian tiket secara manual pada loket layanan pelanggan ataupun menukar tiket dari yang online ke kartu. Setelah semua proses pembelian tiket sudah selesai, kita bisa masuk ke dalam ruang pemberangkatan dengan menunjukkan tiket atau dengan pembelian secara online. Di sini saya membeli tiket dari Halim ke Tegaluar yang akan berangkat pada jam 12 siang. Dan diperkirakan akan sampai ke Tegaluar sekitar pukul 12.46. Jadi sekitar 46 menit. Untuk menuju ke ruang tunggu atau keberangkatan, ada fasilitas eskalator, tangga, dan juga lift. Namun di sini saya menggunakan eskalator. Ini adalah ruang tunggu sebelum masuk ke dalam ruang pemeriksaan tiket. Terlihat beberapa orang sedang menunggu untuk jadwal keberangkatan, karena 30 menit sebelum kereta berangkat baru bisa diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang keberangkatan ini. Namun ada pula yang sudah masuk sebelum 30 menit, biasanya untuk berfoto-foto dengan kereta atau mungkin melihat-lihat situasi di dalamnya. Di sekitar ruang tunggu ini juga ada fasilitas tempat makan dengan berbagai macam menu yang tersedia. Kita bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan di sekitar stasiun Halim ini berupa jalan tol ataupun pemandangan lainnya. Di sini juga tersedia mesin pencetak untuk tiket, dari tiket online ke tiket kartu. Ini karena waktu tinggal 45 menit lagi, saya sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam ruang keberangkatan. Tas saya masuk ke dalam ruang scanner, sementara jam tangan, ikat pinggang, air,
dompet dan sebagainya tidak masuk, hanya melalui gerbang scan aja. Inilah kondisi dalam ruang keberangkatan. Sudah menunggu banyak orang untuk keberangkatan. Sebelah kiri dari ruang ini kita melihat ada kereta api berukuran kecil atau mini sebagai pajangan, bisa untuk foto-foto atau sebagai kereta display. Ini adalah bentuk karcis untuk naik ke kereta cepat. 30 menit sebelum keberangkatan kita sudah antri untuk masuk ke kereta cepatnya. Bila terlambat 5 menit maka kereta akan meninggalkan kita. Untuk masuk melalui pintu pemeriksaan, kita bisa menggunakan scan barcode dari HP dengan mendownload dulu aplikasinya, atau bisa dengan kartu seperti kita memasukkan dari mesinnya dan keluar, dan secara otomatis pintu akan terbuka. Sekarang kita menuju ke kereta cepatnya. Karena terletak di bagian atas, maka akses untuk ke kereta cepat bisa melalui eskalator, tangga maupun lift. Karena eskalator penuh, saya memilih untuk melewati tangga manual saja. Ya, hitung-hitung masih kuat dan masih sehat. Saya sudah tidak tahan lagi untuk melihat bentuk dari kereta cepatnya. Nah, ini dia kereta yang kita tunggu-tunggu. Warnanya merah dan putih keabuan. Spesifikasi lebar 3,36 meter, tinggi 4,05 meter, panjang 208 meter, kepala 27,2 meter, massa 30 tahun, daya 9.750 kW, kecepatan 355 km per jam, rem darurat 2, komposisi 4 bermotor, 4 tanpa motor. Daya tampung yaitu 601 orang, first class 18 orang, business class 28 orang, second class 555 orang. Harga tiket promo first class Rp600.000, business class Rp450.000, second class Rp150.000. Kereta ini dilengkapi dengan 2 lighting arrestor untuk meningkatkan keamanan pada sambaran petir, terutama di sisi peralatan tegangan tinggi. Kereta ini beroperasi dari jam 5.30 pagi sampai jam 22 waktu Indonesia bagian barat. Sekarang kita menuju ke first class. Pintu terbuat dari bahan kaca dengan model sliding. Dengan tekan tombol hijaunya, konfigurasi kursinya itu 21, warna kursi warna putih dan hitam. Kursi terbuat dari bahan fox leather. Pada bagian kepala atau headrestnya berwarna hitam dengan border batik mendung list warna merah. Terdapat fasilitas leg rest, kantong penyimpanan pada setiap belakang kursinya, fasilitas ruang yaitu AC, WiFi, USB charging, dan display informasi perjalanan. Armrest dibungkus dengan kulit dan bagian atas dibungkus dengan kayu. Di dalam armrest tersedia panel untuk wadah tempat makan ataupun meletakkan laptop atau untuk tulis menulis, dan pada armnya juga terdapat tombol untuk reclining sandaran kursinya. Pada bagian depan setiap kursinya terdapat saklar untuk lampu. Di bawah legrest terdapat colokan untuk colokan HP maupun colokan laptop. Di dalam ruang juga disediakan palu pemecah kaca, dan setiap kursi sudah dilengkapi dengan gantungan. Untuk interior ruangannya, dinding samping berwarna putih, dinding depan belakang dibungkus dengan HPL bermotif kayu. Pada ruang boardrest antara first class dan business class terdapat lemari-lemari dengan dilengkapi rak-rak penyimpanan,
tas dan koper-koper. Di ruang bordes ini juga terdapat fasilitas toilet, satu buat kloset, satu wastafel, rak-rak penyimpanan dan sampah, dan juga ada sebuah cermin yang cukup besar bernuansa putih dan aksen-aksen kayunya. Bagian plafon dilengkapi dengan lampu downlight dan exhaust. Toilet terlihat cukup besar dan cukup nyaman. Pada ruang bordes ini juga terdapat minibar dan tempat duduk untuk pramugari atau pramugara. Sekarang kita masuk ke business class. Untuk business class ini terdapat 28 kursi dengan konfigurasi 22. Desain kursi didominasi dengan warna merah yang dilapisi dengan bahan Fox leather. Untuk bentuk kursi juga sama dengan kursi di first class, dilengkapi dengan headrest dan bantal, armrest yang dibungkus dengan lapisan kayu. Yang di depannya terdapat colokan. Di belakang tiap kursi sudah terdapat legrest atau footrest dengan sebuah kantong penyimpanan. Terdapat handle pemutar kursi pada bagian atas dan tempat gantungan. Dalam ruang bisnis ini juga dilengkapi dengan wifi, USB charger, dan layar informasi perjalanan. Semua ruang sudah ber-AC. Di dalam armrest juga terdapat panel untuk meja makan atau tempat peletakan laptop, bisa juga untuk nulis. Untuk business room terdapat kompartemen untuk menyimpan barang-barang di atas kursinya. Terlihat dua buah layar display dan satu buah layar untuk running text untuk informasi kecepatan kereta dan lokasi. Sekarang kita pindah ke ruang bordes, business dan second class. Terdapat rak-rak penyimpanan, juga apart, dan terdapat dua buah toilet berukuran lebih kecil dari toilet first classnya, tapi isinya sama, ada kloset, wastafel, dan juga cermin, tempat-tempat rak, dan tempat sampah yang cukup besar. Bagian atas terdapat downlight dan exhaust. Sekarang kita masuk ke dalam ruang second class-nya. Konfigurasi kursi yaitu 23. Satu gerbong berisi sekitar 90 kursi. Pada bagian atas terdapat kompartemen penyimpanan barang. Untuk jok dalam ruang second class ini menggunakan finishing swab berwarna abu-abu dan biru dengan motif print batik mega mendung, dilengkapi dengan pelipat meja makan, tombol bagian atas untuk pemutar kursi, dan tombol reclining sandaran. Kemudian ada bantal untuk headrest, juga dilengkapi dengan pala pemukul kaca, 4 buah TV display, dan terdapat wifi dan AC. Sekarang kita siap-siap untuk berangkat pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kereta sudah mulai berangkat. Stasiun Halim terlihat indah dan modern dengan struktur-struktur atap yang begitu kokoh, kuat dan indah, dengan struktur utama baja yang dicat berwarna putih. Sekarang kita sudah mulai keluar dari stasiun Halim. Kecepatan kereta sudah mencapai 146 km per jam. Ada 4 rute stasiun yang akan
kita tuju atau lewati, yaitu stasiun Halim ke Karawang, kemudian Padalarang, dan stasiun Tegaluar. Terlihat di sebelah adalah stasiun LRT dan juga tol. Sekarang kita sudah mencapai kecepatan 313 km per jam. Bagaimana kondisi di luar? Ini adalah jalan tol. Kereta meluncur dengan sangat cepat. Saat ini kita hampir sampai ke kecepatan puncak dari kereta ini, yaitu 343 km per jam. Sebenarnya kereta ini bisa mencapai 420 km per jam, tetapi dengan peraturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia hanya boleh mencapai maksimal 355 km per jam. Berarti dengan kecepatan 347 km per jam ini, istilahnya kita sudah mencapai puncak dari kecepatan kereta ini. Terlihat dalam kereta begitu stabil, nyaman, dan para penumpang bisa santai, rileks meski kereta meluncur dengan sangat cepat. Sekarang sudah mencapai 350 km per jam. Artinya ini adalah kecepatan maksimal atau kecepatan puncak. Sekarang kita telah masuk ke stasiun Karawang. Waktu menunjukkan jam 12 lebih 11 menit. Jarak antara stasiun Halim dengan stasiun Karawang sekitar 141 km, dan kita sudah memasuki stasiun Karawang sekitar 11 sampai 15 menit. Kemudian sekarang kita menuju ke stasiun Padalarang. Dari kecepatan kereta agak menurun ke 295 km per jam. Kecepatan kemudian bertambah lagi 313 km per jam menuju ke stasiun Padalarang. Saat ini kita sudah masuk ke dalam stasiun Padalarang. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 28 menit. Berarti sekitar 28 menit dari Halim sampai ke Padalarang. Sementara waktu yang ditetapkan rata-rata 36 menit dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang. Sebagian besar para penumpang turun di stasiun Padalarang ini, sehingga kereta akan tampak lebih sepi. Jarak antara stasiun Padalarang ke stasiun Bandung yaitu sekitar 18,4 km. Dibutuhkan waktu sekitar 18 sampai 20 menit bagi mereka yang menggunakan feeder ke stasiun Bandung. Jadi total sekitar 48 menit dari Halim ke stasiun Bandung. Banyak penumpang yang turun ke stasiun Padalarang sehingga terlihat kereta sepi, banyak tempat duduk yang mulai kosong, dan kita bisa berjalan-jalan dengan leluasa untuk melihat-lihat situasi di dalam kereta ini. Sekarang kita sudah masuk ke stasiun Tegaluar. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 48 menit. Berarti kereta ini menempuh waktu dari Halim ke Tegaluar sekitar 48 menit dengan jarak 158,8 km. Wow, sungguh luar biasa. Terlihat stasiun Tegaluar juga cukup keren, besar. Mari kita menuju ke
depan kereta cepat ini. Kereta cepat ini dinamakan WUS dari singkatan Waktu Hemat Operasional Optimal Sistem Hebat. Bentuk eksterior dari kereta penumpang KCEC ini terinspirasi dari komodo yang tercermin pada corak segitiga di hidung dan pintu-pintu kereta. Sebelum dinamakan WUS, kereta penumpang cepat ini juga memiliki nama Red Komodo atau Komodo Merah. Selain memiliki interior ruangan untuk penumpang dan bordes, kereta cepat ini juga mempunyai ruangan yang disebut dining car atau disebut minibar. Namun untuk saat ini belum berfungsi. Terdapat 4 buah kursi yang bisa dilipat ke dinding, kemudian 2 buah meja dan 1 buah bar. Untuk ujung kereta satunya berbentuk sama dengan kepala kereta, dan ini berfungsi untuk kepala kereta bila kereta kembali ke Jakarta. Kereta ini adalah produksi Cina dengan tipe KCIC 400 AF, merupakan kereta generasi keempat sebagai pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu Hexel Harmony. Kereta ini dilengkapi oleh DMC atau Decision Monitoring Center dan DMT Decision Monitoring Terminal. Mempunyai kemampuan keamanan sangat tinggi, mampu mendeteksi getaran akibat gempa, angin kencang, hujan deras, hingga sambaran petir. Sekarang kita melanjutkan perjalanan sambil melihat kondisi terminal Tegaluar. Terlihat ini terminal sangat besar dan tidak kalah modern dari terminal di Halim. Terminal ini mempunyai luas 16.000 meter persegi dan terdiri dari 3 lantai. Ini saya menggunakan lift untuk menuju ke lantai 1 atau disebut basement 1. Kondisi terminal masih sepi. Ruangan-ruangan belum terisi oleh tenan-tenannya. Nah, ini kira-kira gambaran dari terminalnya. Saat keluar, kartu atau QR code yang tadi kita pakai, kita scan lagi di mesin keluar. Saat sudah scan untuk keluar, kartu atau QR code ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Bangunan didominasi oleh warna putih pada seluruh temboknya, dengan jendela dan kusen aluminium yang minimalis berwarna putih. Feeder yang tersedia di stasiun Tegaluar ini yaitu minibus dan elf dengan biaya karcis sekitar Rp15.000. Padahal di terminal Padalarang katanya ada kereta feeder dengan tidak menggunakan biaya lagi. Waduh, salah informasi ini.
Ini adalah beberapa feeder yang sudah menunggu. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung, saya ke kantin yang tersedia di lantai 1. Kita coba menu-menu makanan di sini, yaitu tongkol bakar dari China. Ada berbagai hidangan pada kantin di lantai 1 ini. Ternyata saya belum bisa makan karena saya harus bungkus karena sudah ditunggu oleh feedernya. Saya menggunakan Elf Damri. Dalam perjalanan, Pak supir mengatakan bahwa kalau siang ini sekitar jam 2-an ini, perjalanan kita mungkin 1 jam atau lebih, karena di jalan siang ini sangat macet, dan akhirnya kita memutuskan untuk naik kereta yang berada di dekat terminal Tegaluar ini dengan harga Rp5.000 yang waktu tempuh kira-kira 20 menit. Ini keretanya, kereta ekonomi dari Tegaluar menuju ke stasiun Bandung. Ini adalah suasana dalam keretanya. Kereta langsung berangkat ke stasiun Bandung. Setelah lebih kurang 20 menit, kita tiba di stasiun Bandung dan turun untuk melihat kota Bandung yang berada di sekitar stasiun Bandung ini. Di sekitar stasiun Bandung ini ada Bandung Indah Plaza, ada Pasar Baru, ada Mall Pascal, dan lain-lain. Saya memilih untuk jalan-jalan ke Mall Pascal. Semuanya jaraknya tidak jauh dari stasiun Bandung ini. Ini kondisi dari pertokoan dan Mall Pascal, Kota Bandung, sebagai referensi untuk kita jalan-jalan di Bandung. Sekarang kita akan balik dari stasiun Bandung menuju ke Jakarta. Meskipun saya punya tiket dari Tegaluar, tapi saya bisa naik feeder dari stasiun Bandung menuju ke Padalarang. Tapi sebaliknya, bila kita punya tiket dari Padalarang, kita tidak bisa menuju ke Tegaluar. Dari stasiun Bandung saya naik feeder ke Padalarang karena jadwal kereta cepat berangkat jam 19.05. Saya harus naik feeder 40 menit sebelumnya. Karena menggunakan feeder dari stasiun Bandung ke Padalarang membutuhkan waktu sekitar 20 menit dan 20 sampai 15 menit. Di stasiun saya bisa memakai untuk beristirahat atau persiapan proses pertukaran tiket dan sebagainya. Sekarang kita berangkat menggunakan kereta feeder dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Padalarang. Waktu tempuh sekitar 19 sampai 20 menit.
Sebelum ke stasiun Padalarang, kita singgah dulu ke stasiun Cimahi. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Ini adalah kereta feeder yang mengangkut kami dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang. Luas stasiun Padalarang yaitu 12.748 meter persegi, berarti lebih kecil dari stasiun Tegaluar. Inilah kondisi dari stasiun Padalarang. Selain eskalator, terdapat tangga manual, ada juga fasilitas lift. Dan ini adalah mesin untuk pencetak tiket ataupun untuk pembelian tiket, bisa melewati mesin ini. Setelah itu kita bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta dari stasiun Padalarang. Sekarang saya sudah memasuki area tunggu untuk keberangkatan. Informasi katanya untuk tanggal 4 November ini ada sekitar 18.053 penumpang, sehingga kereta melakukan perjalanan 32 kali perjalanan dalam sehari. Dan jumlah total penumpang yang sudah berangkat sampai tanggal 4 November ini yaitu 170.000 penumpang. Mengingat kereta berangkat tepat waktu dan pintu boarding tutup sebelum 5 menit sebelum diberangkatkan, penumpang diharapkan datang setidaknya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan agar tidak ketinggalan kereta. Sekarang kita menuju ke kereta cepat untuk berangkat. Baik, kami informasikan untuk kereta 1 sampai 4 bisa bergeser ke arah depan. 5 dekat tangga, 6 dekat lift, 7 dekat eskalator, 8 paling belakang. Silakan. Dan satu catatan penting,
Bila menunggu kereta datang, kita tidak boleh melewati garis kuning yang berada di belakang garis putih. Nah, ini dia, si ganteng sudah datang. Kita bersiap-siap untuk ke Jakarta melalui stasiun Padalarang. Sekarang kita patut berbangga karena Indonesia telah memiliki kereta cepat satu-satunya di Asia Tenggara dan kereta nomor 2 tercepat di dunia setelah Shanghai Maglev, yaitu 460 km per jam dari Cina, dan yang hampir bersama dengan kereta yaitu CR400 yang mempunyai kecepatan sekitar 350 km per jam. Sama-sama buatan dari China. Rencananya kereta ini akan diperpanjang rutenya dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kita doakan semua berjalan dengan baik dan sukses agar transportasi Indonesia bisa lebih maju dan berkembang. Demikian tayangan dari rangkaian perjalanan kereta cepat WUS Jakarta Bandung ini. Semoga tangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, tekan bel, dan beri komennya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.